warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam mata kuliah Sistem Akuntansi di bab Sistem Akuntansi Piutang. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya masing-masing. Yang pertama ada Reza Galuh Alfiqi dengan NIM 4046. Yang kedua yaitu ada Vivi Febriana dengan NIM 4047. Yang ketiga yaitu ada Ahmad Hariri dengan NIM 4055, dan saya sendiri Laili Rahmawati Afrida dengan NIM 4051. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yang pertama yaitu Reza Galuh Alfiqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Galuh Alfiqi, NIM 194046. Saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang sistem akuntansi piutang. Sistem akuntansi piutang. Yang pertama, prosedur pencatatan piutang. Prosedur pencatatan piutang bertujuan untuk mencatat mutasi piutang perusahaan kepada setiap debitur. Mutasi piutang disebabkan oleh transaksi penjualan kredit, penerimaan kas dari debitur, retur penjualan, dan penghapusan piutang. Informasi yang diperlukan oleh manajemen. Informasi mengenai piutang yang dilaporkan kepada manajemen adalah: 1. Saldo piutang pada saat tertentu kepada setiap debitur. 2. Riwayat pelunasan piutang yang dilakukan oleh setiap debitur. 3. Umur piutang kepada setiap debitur pada saat tertentu. Yang ketiga adalah dokumen. Dokumen pokok yang digunakan sebagai dasar pencatatan dalam kartu piutang adalah yang pertama, faktur penjualan. Dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan timbulnya piutang atas dasar transaksi penjualan kredit. Yang kedua, bukti kas masuk. Dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan berkurangnya piutang dari transaksi pelunasan piutang oleh debitur. Yang ketiga, memo kredit. Dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan retur penjualan. Dokumen ini dikeluarkan oleh bagian penjualan. Yang keempat, bukti memorial atau jurnal voucher. Bukti memorial adalah dokumen sumber untuk dasar pencatatan transaksi dalam jurnal umum. Dokumen ini digunakan untuk sebagai dasar pencatatan penghapusan piutang. Dokumen ini dikeluarkan oleh fungsi kredit yang memberikan otorisasi penghapusan piutang yang sudah tidak dapat ditagih lagi. Saya Vivi Febriana, NIM 190803104047 akan menjelaskan tentang catatan akuntansi dan organisasi. Yang pertama, catatan akuntansi. Catatan ini digunakan untuk mencatat transaksi yang menyangkut piutang. Ada 5. Yang pertama, ada jurnal penjualan. Catatan ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penjualan kredit. Yang kedua, jurnal retur penjualan. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi retur penjualan. Yang ketiga, ada jurnal umum, digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih lagi. Selanjutnya, yang keempat, ada jurnal penerimaan kas. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penerimaan kas dari debitur. Yang kelima atau yang terakhir ada kartu piutang. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo piutang kepada debitur. Materi yang selanjutnya adalah organisasi. Tugas organisasi sendiri. Tugas fungsi akuntansinya itu berhubungan dengan pencatatan piutang. Yang pertama, menyelenggarakan catatan piutang kepada setiap debitur yang dapat berupa kartu piutang yang merupakan buku pembantu piutang yang digunakan untuk merinci rekening kontrol piutang dalam buku besar atau berupa arsip faktur terbuka yang berfungsi sebagai buku pembantu piutang. Yang kedua, menghasilkan pernyataan piutang.
secara periodik dengan mengirimkan ke setiap debitur. Lalu yang ketiga, ada menyelenggarakan catatan riwayat kredit setiap debitur untuk mempermudah penyediaan data guna memutuskan pemberian kredit kepada pelanggan dan guna mengikuti data penagihan setiap debitur. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang metode pencatatan piutang, di mana metode pencatatan piutang itu terdiri dari metode konvensional, metode posting langsung, metode pencatatan tanpa buku pembantu atau ledgerless bookkeeping, dan yang terakhir metode pencatatan dengan menggunakan komputer. Kemudian saya akan menjelaskan satu persatu metode-metode tadi. Yang pertama yaitu metode konvensional, di mana metode konvensional ini terdiri dari berbagai transaksi yang memengaruhi piutang, yaitu transaksi penjualan kredit, transaksi retur penjualan, transaksi penerimaan kas dari piutang, dan yang terakhir transaksi penghapusan piutang. Transaksi penjualan kredit ini dicatat dalam jurnal penjualan berdasarkan faktur penjualan yang dilampiri dengan surat order, pengiriman, dan surat muat yang diterima oleh bagian piutang dari bagian penagihan. Kemudian transaksi retur penjualan. Transaksi retur penjualan ini dicatat dalam jurnal retur penjualan berdasarkan memo kredit yang dilampiri dengan laporan penerimaan barang. Kemudian transaksi penerimaan kas dari piutang. Transaksi ini dicatat dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan bukti kas masuk yang dilampiri dengan surat pemberitahuan atau remittance advice dari debitur. Yang terakhir yaitu transaksi penghapusan piutang, di mana transaksi ini dicatat dalam jurnal umum berdasarkan bukti memorial yang dibuat oleh fungsi kredit. Kemudian yang kedua yaitu metode posting langsung. Metode posting langsung ini dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu metode posting harian dan yang kedua metode posting periodik, di mana di dalam metode posting harian terdapat posting langsung ke dalam kartu piutang dengan tulisan tangan, di mana jurnalnya hanya menunjukkan jumlah total harian saja dan tidak secara rinci. Yang kedua itu ada posting langsung ke dalam kartu piutang dan pernyataan piutang. Kemudian dalam metode posting periodik ada posting ditunda dan ada metode penagihan bersiklus atau cycling billing. Kemudian yaitu metode pencatatan tanpa buku atau ledgerless bookkeeping, di mana di dalam metode ini faktur penjualan beserta dokumen pendukungnya yang diterima dari bagian penagihan oleh bagian piutang diarsipkan menurut nama pelanggan dalam arsip faktur yang belum bayar atau yang disebut unpaid invoice file. Dan yang terakhir yaitu metode pencatatan piutang dengan komputer, di mana dalam metode pencatatan ini menggunakan batch system. Dalam sistem ini, di dokumen sumber yang mengubah piutang dikumpulkan dan sekaligus diposting setiap hari untuk memutakhirkan pencatatan piutang. Dan di dalam sistem ini dibentuk dua macam arsip, yaitu arsip transaksi atau transaction file dan arsip induk atau master file. Dan pencatatan piutangnya dilakukan secara harian. Di setiap hari pula, arsip transaksi digunakan untuk memutakhirkan arsip induk piutang. Lalu saya akan menjelaskan tentang prosedur pernyataan piutang, di mana prosedur pernyataan piutang ini terdiri atas pernyataan saldo akhir bulan atau balance of month statement. Yang kedua yaitu pernyataan satuan atau unit statement,
Yang ketiga yaitu pernyataan saldo berjalan dalam rekening konvensional atau yang disebut running balance statement with conventional account. Dan yang terakhir yaitu pernyataan faktur yang belum dibayar atau open item statement. Pernyataan saldo akhir bulan. Pernyataan saldo akhir bulan ini tidak memberikan informasi apapun kepada debitur untuk dasar rekonsiliasi, dengan catatannya jika saldo yang tercantum dalam pernyataan piutang berbeda dengan saldo yang tercantum dalam catatannya. Kemudian yaitu pernyataan satuan. Dalam pernyataan satuan ini terdiri atas pernyataan piutang yang berisi 1. Saldo kewajiban debitur pada awal bulan. Yang kedua, mutasi debit dan kredit selama sebulan beserta penjelasan rinci dan setiap transaksinya. Dan yang terakhir yaitu saldo kewajiban debitur pada akhir bulan. Kemudian ada pernyataan saldo berjalan dengan rekening konvensional atau running balance statement with conventional account, di mana di sini ada perbedaan antara pernyataan satuan dengan pernyataan saldo berjalan dengan rekening konvensional. Perbedaannya adalah terletak pada cara memposting dan isi catatan piutangnya. Dan lalu ada prosedur pembuatan pernyataan piutang saldo berjalan dengan rekening konvensional. Yang pertama yaitu tahapannya pada awal bulan diambil formulir pencatatan piutang sebanyak 1 lembar. Kemudian yang kedua yaitu semua transaksi pendebitan dan pengkreditan ke rekening debitur tersebut dicatat dalam formulir pernyataan piutang yang sebagai tembusannya adalah kartu piutang. Dan yang ketiga yaitu pada akhir bulan pernyataan piutang dikirim kepada debitur yang bersangkutan. Dan yang terakhir, step yang terakhir yaitu pada awal bulan berikutnya diambil formulir pernyataan piutang baru sebanyak 1 lembar, dan selama kartu piutang debitur yang bersangkutan belum penuh, pendebitan dan pengkreditan ke rekening debitur tersebut ke dalam pernyataan piutang yang dipakai dalam bulan sebelumnya sebagai tembusan. Pernyataan berikutnya yaitu pernyataan faktur yang belum dibayar atau belum lunas atau yang dimana disebut open item statement, dimana pernyataan piutang ini berisi daftar faktur-faktur yang belum dilunasi oleh debiturnya pada tanggal tertentu, disertai dengan tanggal faktur dan jumlah rupiahnya. Dan itulah pernyataan-pernyataan piutang. Pernyataan-pernyataan prosedur pernyataan piutang. Kemudian ada distribusi penjualan. Distribusi penjualan ini adalah prosedur peringkasan rincian yang tercantum dalam faktur penjualan dan pengumpulan total ringkasan menurut daerah pemasaran tersebut untuk keperluan pembuatan laporan hasil penjualan menurut daerah pemasaran. Di sini juga ada laporan penjualan yang biasanya dibutuhkan oleh manajer pemasaran. Yang pertama yaitu hasil penjualan menurut produk, hasil penjualan menurut pelanggan, hasil penjualan menurut besarnya order, hasil penjualan menurut daerah pemasaran, hasil penjualan menurut saluran distribusi, dan yang terakhir menurut hasil penjualan pramuniaga. Saya Ahmad Hariri dengan NIM 190803104055 yang akan menjelaskan tentang metode distribusi penjualan. Metode distribusi penjualan. Metode distribusi penjualan tersebut dibagi menjadi 5. Yang pertama, metode berkolom. Yang kedua, metode rekening tunggal dan rekening berkolom. Yang ketiga, metode summary strip dan metode tiket tunggal. Yang keempat, metode register. Yang kelima,
metode dengan komputer. Metode berkolom. Dalam metode ini, data distribusi penjualan dilakukan dengan menyediakan satu kolom untuk setiap unsur dalam klasifikasi atau satu kolom untuk setiap kelompok dalam klasifikasi. Dengan demikian, metode ini ditentukan oleh dua faktor. Satu, jumlah unsur dalam klasifikasi dan frekuensi kegiatan setiap unsur dalam klasifikasi tersebut. Metode ini terdiri dari metode jurnal berkolom dan metode worksheet, dan metode jurnal berkolom yang diselenggarakan dengan mesin pembuka. Metode rekening tunggal dan rekening berkolom. Dalam metode ini, pengguna rekening tunggal dan rekening berkolom merupakan jawaban untuk menampung klasifikasi yang banyak. Setiap unsur dalam klasifikasi disediakan satu rekening. Dengan demikian, jumlah unsur berapapun klasifikasi tersebut ditampung dengan penyediaan rekening ini. Metode Smart Strip dan metode tiket tunggal. Dengan menggunakan metode Smart Strip, faktur penjualan disortasi menurut klasifikasi yang ditetapkan sebelumnya, dan jumlah unsur klasifikasi dihitung dan dicetak dalam Smart Strip. Dari Smart Strip atau rekening ini kemudian dibuat laporan penjualan. Media tunggal dapat diperoleh dengan cara berikut: membuat media asli sebagai media tunggal, membuat tiket tunggal dari faktur penjualan melalui kegiatan tersendiri, membuat media tunggal sebagai produk sampingan dalam pembuatan faktur penjualan. Metode register. Metode register dalam distribusi penjualan dilakukan dengan alat register kas. Register kas yang sederhana dilengkapi dengan dua register yang memungkinkan setiap hari register kas ini menyajikan jumlah penjualan dengan dua macam klasifikasi. Metode dengan komputer. Metode ini menghasilkan informasi yang luar biasa. Kita hanya perlu memberikan kode yang benar terhadap transaksi penjualan yang terjadi, seperti klasifikasi informasi yang dihendaki tampak pada laporan. Dengan menggunakan metode ini, pekerjaan sortasi kembali dilakukan dengan program komputer yang memerlukan waktu yang singkat dan dengan ketelitian yang tinggi. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan metode distribusi. 1. Informasi yang akan dicantumkan dalam laporan. 2. Jumlah unsur dalam klasifikasi. 3. Media yang dapat dipakai sebagai sumber data.